Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi pemaparan mengenai peradaban awal dunia, yaitu Mesopotamia dan Mesir kuno. Yang pertama adalah peradaban Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia berkembang di tanah pertanian yang subur di antara dua aliran sungai Yufrat dan Tigris di wilayah Asia Barat yang kini menjadi bagian dari Republik Irak. Dalam bahasa Yunani, secara harfiah Mesopotamia berarti di antara sungai-sungai. Daerah Mesopotamia yang subur mampu menyokong keberlangsungan hidup manusia. Seiring perjalanan waktu, manusia dapat mengembangkan peradabannya. Itulah sebabnya, daerah yang subur tanahnya seringkali menjadi asal muasal dari suatu peradaban. Hal ini dibuktikan dengan munculnya sistem penulisan yang pertama, yaitu oleh bangsa Sumeria yang mendiami Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Sistem penulisan yang dikenalkan oleh bangsa Sumeria ini selanjutnya memberikan andil yang besar dalam peradaban awal Mesopotamia. Gambar berikut adalah peta dari peradaban Mesopotamia. Adapun kerajaan atau bangsa yang pernah berkuasa di Mesopotamia, yang pertama adalah bangsa Sumeria. Perintis peradaban awal Asia adalah bangsa Sumeria, yaitu penduduk asli daerah Mesopotamia. Dalam sejarah Sumeria, terdapat 3 periodisasi atau pembebakan zaman yang dikenal dengan periode Ubaid, periode Uruk, dan juga Jemdet Nasr, hingga digunakan sebagai nama kota dan situs tempat ditemukannya hasil budaya bangsa Sumeria di Irak. Bangsa Sumeria sebagai bangsa pertama yang mendiami wilayah Ubaid yang berlangsung antara tahun 5300 hingga 4000 sebelum Masehi. Sehingga pada rentang tahun itu disebut juga sebagai periode Ubaid. Saat itu, bangsa Sumeria tinggal di pemukiman besar dan telah memiliki keterampilan yang berkembang, hingga mampu membuat roda dari tanah liat. Periode berikutnya adalah periode Uruk, di mana pada periode ini ditandai dengan munculnya kehidupan urban atau kehidupan kota di Mesopotamia, yang ditandai dengan munculnya negara kota dan organisasi pemerintahan. Di periode ini ditunjukkan dengan adanya mangkuk tanah liat dan munculnya bentuk awal huruf cuneiform. Pada periode Jemdet Nasr yang berlangsung sekitar 3100 sampai 2900 sebelum Masehi, perkembangan peradabannya itu ditandai dengan huruf-huruf cuneiform yang muncul pada periode Uruk itu semakin berkembang lebih praktis, yang awalnya hanya berupa piktograf atau tulisan berbentuk gambar, itu mulai digantikan dengan lambang huruf yang memiliki desain sederhana dan juga abstrak. Berbagai sarana untuk menopang kehidupan sebuah negara kota itu sudah muncul, seperti irigasi, serta sarana untuk mengolah sumber-sumber makanan, sehingga penduduknya itu mengalami swasembada pangan atau surplus pangan. Kepandaian dan kemakmuran bangsa Sumeria itu ditunjukkan dengan berdirinya bangunan-bangunan besar pada masa itu. Bangsa selanjutnya adalah bangsa Akkadia. Perjalanan sejarah selanjutnya itu terjadi di kawasan Mesopotamia adalah ketika berkuasanya bangsa Akkadia di bawah kepemimpinan Raja Sargon. Bangsa Akkadia ini berhasil mengalahkan bangsa Sumeria dan menguasai wilayah Mesopotamia. Bangsa Akkadia termasuk rumpun bangsa Semit yang berasal dari daerah padang pasir yang terletak di sebelah utara Mesopotamia. Dalam bidang budaya, Sumeria dan Akkadia itu berakulturasi, sehingga era kepemimpinan ini sering disebut sebagai era Sumeri Akkadia. Dalam bidang bahasa Akkadia secara perlahan menggantikan bahasa Sumeria sebagai bahasa utama.
tetapi tetap menggunakan tulisan atau huruf cuneiform. Kerajaan Akkadia juga menciptakan sistem pos pertama, dan barang yang akan dikirim itu dibungkus amplop yang terbuat dari lempengan-lempengan tanah liat. Gambar ini adalah alfabet dari cuneiform. Selanjutnya adalah bangsa Babilonia. Bangsa Babilonia pada masa ini disebut sebagai Babilonia Lama atau Kerajaan Babilonia Lama. Bangsa pendukungnya itu adalah bangsa Amoria yang termasuk rumpun bangsa Semit menguasai Kerajaan Babilonia Lama. Pada mulanya, mereka itu berkuasa di daerah Syria dan memiliki raja yang terkenal, yaitu Raja Hammurabi, karena beliau itu menyusun undang-undang yang kemudian dipahat di atas tiang batu. Namun, setelah Raja Hammurabi meninggal, Kerajaan Babilonia Lama yang besar dan maju itu mulai lemah akibat dari serangan Hittite dari arah barat, yaitu sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Bangsa selanjutnya adalah bangsa Assyria. Bangsa Assyria itu tinggal di hulu sungai Yufrat dan Tigris. Mereka itu berusaha menguasai daerah Mesopotamia. Selama beberapa tahun, bangsa Assyria berjuang melawan bangsa Akkadia dan Sumeria. Kemudian, bangsa Assyria itu memenangkan peperangan atas bangsa-bangsa tersebut dan berhasil menguasai daerah Mesopotamia. Bangsa Assyria juga ingin menguasai laut untuk melindungi perdagangan. Upaya tersebut baru berhasil sekitar tahun 750 sebelum Masehi. Lambat laun, kerajaan Assyria semakin lemah, dan kelemahan ini diketahui oleh bangsa Khaldea yang berkembang di daerah Mesopotamia Selatan. Bangsa Khaldea kemudian menyerang Assyria. Pada tahun 612 sebelum Masehi, ibu kota Ninive berhasil dikuasai sehingga mengakibatkan runtuhnya kerajaan Assyria. Setelah bangsa Assyria runtuh, kemudian berkembang kekuasaan bangsa Khaldea. Dengan runtuhnya kerajaan Assyria, bangsa Khaldea menjadi penguasa baru, menghidupkan kembali kerajaan Babilonia, tapi dengan nama Babilonia baru. Nah, di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar II atau Nebukadnezar Agung, itu berhasil mencapai puncak kejayaannya antara tahun 604 sampai 561 sebelum Masehi. Wilayah kekuasaannya itu meliputi seluruh wilayah Mesopotamia, termasuk Mesopotamia Utara yang menjadi wilayah kekuasaan Asyur. Raja Nebukadnezar II itu terkenal karena ekspedisi militer ke berbagai wilayah yang dilakukan, yaitu seperti ke Suriah dan Fenisia, sehingga memaksa kota-kota seperti Damaskus, Tirus, dan juga Sidon itu tunduk. Pada tahun 601 sebelum Masehi, Nebukadnezar II terlibat perang melawan Mesir. Setelah itu, ia mulai memusatkan perhatian pada usaha-usaha untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya dan melakukan berbagai proyek pembangunan. Raja Nebukadnezar juga membangun kota Babilonia dengan megah hingga luasnya itu mencapai 3 mil persegi. Selain itu, ia juga membangun gerbang Ishtar serta bait Allah pertama dari bangsa Yahudi di Yerusalem setelah menguasai kota tersebut. Pada tahun 539 sebelum Masehi, terdapat seorang raja dari Persia yaitu Cyrus Agung yang berhasil menjatuhkan kerajaan Babilonia baru. Runtuhnya kerajaan Babilonia baru oleh bangsa Persia
membuat orang Yahudi yang telah lama menginginkan kembali ke tempat asalnya, yaitu di Yudea, Israel. Ini adalah gambar dari ukiran pada batu mata oniks dengan sebuah prasasti dengan tulisan Nebukadnezar II. Selanjutnya adalah bangsa Persia. Cyrus Agung membangun kekaisaran Persia dengan membagi wilayahnya dalam satrapi atau provinsi. Kemudian dalam perkembangannya, Cyrus itu digantikan oleh Darius I yang berkuasa antara tahun 521 sampai 486 sebelum Masehi. Darius banyak melakukan perbaikan dalam pemerintahannya. Selain itu, dalam masa pemerintahannya, ia terlibat perang dengan Yunani dan mengalami kekalahan di Marathon pada tahun 490 sebelum Masehi. Kekuasaan Persia atas Babilonia itu runtuh ketika berada di bawah pemerintahan Darius III yang memimpin antara 336 sampai 330 sebelum Masehi. Dalam 3 pertempuran melawan Alexander Agung dari kerajaan Makedonia atau Yunani, itu Persia berhasil ditaklukkan oleh Alexander Agung. Salah satu kebijakan Alexander adalah Helenisasi. Helenisasi itu adalah penyebaran dan penanaman kebudayaan Yunani seperti bahasa, seni, arsitektur, gaya hidup, pandangan hidup ke seluruh daerah taklukannya. Nah, Alexander the Great juga berambisi memasukkan unsur-unsur Yunani tersebut ke dalam budaya Persia. Pada Juni 323 sebelum Masehi, Alexander meninggal di istana Nebukadnezar II dalam usia 32 tahun. Kekaisarannya terpecah menjadi 4 kerajaan, yaitu dinasti Ptolemeus di Mesir, Seleukia di Persia, Pergamon di Asia Kecil, dan Makedonia di Yunani. Sebelum dikuasai bangsa Romawi, kerajaan-kerajaan ini saling bersaing berebut dominasi. Selanjutnya, setelah kita bahas tentang bangsa-bangsa yang pernah menguasai Mesopotamia, berikutnya adalah sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan bangsa Sumeria berkaitan dengan lingkungan geografis tempat tinggalnya. Mereka yakin bahwa bencana alam seperti banjir digerakkan oleh kekuatan gaib. Agar bencana alam tidak terjadi, mereka harus membuat dewa-dewa senang atau menyenangkan dewa-dewa dengan membangun tempat pemujaan seperti kuil-kuil yang dibangun seindah mungkin. Pada 2000 sebelum Masehi, bangsa ini telah mampu membangun kuil yang memiliki menara yang bertingkat-tingkat. Menara-menara itu dilengkapi dengan tangga yang disebut zigurat. Mereka itu percaya pada banyak dewa atau istilahnya adalah politeisme. Setiap dewa memiliki sifat yang berbeda. Mereka juga percaya pada dewa bumi yang berkuasa atas alam semesta yang disebut sebagai Enlil. Nah, selain Enlil, ada juga Enki, adalah dewa yang bijaksana yang menjalankan kebijaksanaan Enlil di bumi. Bangsa Babilonia yang percaya pada dewa telah memilih Marduk sebagai raja dewa. Selain sistem kepercayaan, ada juga perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah ilmu matematika. Bangsa Mesopotamia memiliki kemajuan yang tinggi di bidang matematika. Mereka juga telah mempelopori konsep 1 jam adalah 60 menit dan 1 menit adalah 60 detik, serta satu lingkaran adalah 360 derajat yang dapat digunakan hingga sekarang. Hasil karya berupa geometri dan trigonometri digunakan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan nyata, misalnya untuk membangun kota, istana, kuil, dan juga kanal. Kemudian ada juga pengobatan. Di bidang pengobatan, mereka telah mampu memadukan antara gaib, obat, dan juga bedah. Mereka percaya bahwa rasa sakit disebabkan setan
dan karena itu harus diusir dengan kekuatan gaib. Namun, usaha tersebut harus dibantu juga oleh obat yang bersumber dari tanaman, hewan, dan bahan mineral. Dan ada juga astronomi. Dalam bidang astronomi, itu menjadi bidang yang berkembang pesat pada masa kekuasaan bangsa Khaldea yang berkuasa di Mesopotamia pada abad ke-7 sebelum Masehi. Bidang ini berkembang karena berkaitan dengan bidang astrologi. Bangsa ini percaya bahwa masa depan bisa diramalkan dengan mempelajari bintang. Para ahli astrologi pada saat itu telah mampu membuat gambar benda-benda langit dan meramalkan apa yang akan terjadi pada masa depan, seperti gerhana. Mereka juga mampu menghitung lewatnya waktu dengan jam matahari atau sundial dan jam air atau water clock. Selain itu, mereka juga membagi minggu ke dalam 7 hari dan 1 hari ke dalam 12 jam ganda seperti yang kita gunakan sekarang ini. Nah, setelah membahas tentang bangsa Mesopotamia, selanjutnya adalah peradaban Mesir kuno. Yang pertama adalah kondisi geografis dan lingkungan alam. Mesir kuno adalah suatu peradaban yang berkembang di bagian timur laut benua Afrika. Peradaban ini terpusat di sepanjang Sungai Nil yang panjangnya mencapai 6.400 km. Peradaban ini dimulai dengan penyatuan Mesir Hulu dan Mesir Hilir sekitar 3150 sebelum Masehi. Lembah Sungai Nil yang subur mendorong masyarakat untuk bertani, yang kemudian hasil pertaniannya itu adalah gandum, sekoi, dan jelai padi-padian yang biji atau buahnya itu keras. Selain itu, air Sungai Nil dimanfaatkan untuk irigasi dengan membangun saluran air, terusan, dan juga waduk. Peranan Sungai Nil adalah sebagai sarana transportasi perdagangan. Banyak perahu dagang melintasi Sungai Nil. Selain itu, peranan Sungai Nil juga sangat penting bagi kehidupan masyarakat di lembah sungai tersebut. Maka tepatlah jika Herodotus menyebut negeri Mesir ini sebagai hadiah Sungai Nil. Karena dibentuk di sekitar lembah Sungai Nil, peradaban Mesir kuno juga sering disebut peradaban lembah Sungai Nil. Nah, ini adalah gambar dari letak peradaban Mesir kuno. Selanjutnya adalah kondisi sosial politik. Sejarah politik di Mesir berawal dari terbentuknya komunitas di desa-desa sebagai kerajaan kecil. Desa itu bernama Nomen. Desa tersebut berkembang menjadi kota dan berkembang lagi menjadi 2 kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Mesir Hilir dan Kerajaan Mesir Hulu, sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Pada tahun 3050 sebelum Masehi, seorang penguasa bernama Menes mempersatukan kedua kerajaan tersebut menjadi Kerajaan Mesir Besar. Nah, ini adalah gambar atau kepala dari Raja Menes dalam batu kapur. Mesir merupakan sebuah kerajaan yang diperintah oleh raja yang bergelar Fir'aun. Fir'aun itu memiliki kuasa yang mutlak. Selain itu, Fir'aun juga dianggap sebagai dewa dan dipercaya sebagai putra dewa Osiris. Maksudnya dewa Osiris. Dalam menjalankan pemerintahannya, Fir'aun mengangkat para pejabat yang umumnya berasal dari golongan bangsawan. Mesir dikuasai oleh 30 dinasti yang berbeda. Dalam sejarahnya yang panjang tersebut, Mesir kuno memiliki 3 ibu kota terkenal, yaitu Memphis, Awaris, dan Thebe. Nah, selanjutnya adalah penjelasan atau pemaparan mengenai periodisasi peradaban Mesir kuno. Yang pertama, periode pradinasti yang berlangsung antara 3100 sampai 3050 sebelum Masehi.
Dimulai sekitar tahun 5500 sebelum Masehi, suku-suku kecil yang menetap di lembah sungai itu berkembang menjadi peradaban yang menguasai pertanian dan juga peternakan. Di Mesir Utara, itu berkembang peradaban Amratia dan Gerzia yang menunjukkan beberapa perkembangan teknologi. Sementara di Mesir Selatan, berkembang peradaban Nakada yang mirip dengan Badari yang mulai memperluas kekuasaannya di sepanjang Sungai Nil sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Pada fase akhir masa pradinasti, peradaban Nakada mulai menggunakan simbol-simbol tulisan yang kelak berkembang menjadi tulisan hieroglif. Yang kedua adalah periode dinasti awal, berlangsung antara 3050 sebelum Masehi sampai 2686 sebelum Masehi. Di masa awal, Fir'aun memperkuat kekuasaan terhadap Mesir Hilir dengan mendirikan ibu kota di Memphis. Meningkatnya kekuasaan dan kekayaan Fir'aun pada periode dinasti awal tercermin dari bangunan mastaba atau makam yang bentuknya rumit dan bangunan-bangunan pemujaan di tempat makam mereka di Abydos. Selanjutnya adalah periode kerajaan lama, yaitu 2686 sampai 2181 sebelum Masehi. Pada masa ini, khususnya di bawah pemerintahan Fir'aun Zoser dan Fir'aun Khufu, teknologi, arsitektur, dan seni itu berkembang pesat. Mereka mampu membiayai pembangunan proyek-proyek kolosal seperti piramida serta membuat karya-karya seni yang istimewa. Periode ini juga ditandai akan kuatnya praktik-praktik feodal yang mengikis kekuatan ekonomi Mesir. Hal ini diperburuk dengan terjadinya kekeringan besar tahun 2200 sampai 2150 sebelum Masehi. Akibatnya, Mesir kuno memasuki periode kelaparan dan perselisihan selama 140 tahun yang dikenal sebagai periode menengah pertama. Nah, periode menengah pertama itu berlangsung antara tahun 2181 sampai 1991 sebelum Masehi. Setelah pemerintahan pusat Mesir itu runtuh pada akhir periode kerajaan lama, pemerintah tidak lagi mampu mendukung atau menstabilkan ekonomi. Gubernur-gubernur yang tidak lagi menggantungkan diri kepada Fir'aun, dan terjadi kekurangan pangan serta sengketa politik yang meningkat. Dalam perkembangannya, pemimpin lokal mulai berebut kekuasaan. Hingga pada 2160 sebelum Masehi, penguasa-penguasa di Herakleopolis menguasai Mesir Hilir dan keluarga Intef di Tebe mengambil alih Mesir Hulu. Pada tahun 2055 sebelum Masehi, tentara Tebe di bawah pimpinan Nebuchadnezzar II berhasil menyatukan kedua negeri yang dikenal sebagai periode kerajaan pertengahan. Selanjutnya adalah periode kerajaan pertengahan, yaitu 2134 hingga 1690 sebelum Masehi. Fir'aun pada periode kerajaan pertengahan berhasil mengembalikan kesejahteraan dan juga kestabilan negara. Hal ini mendukung kebangkitan seni, sastra, dan proyek pembangunan monumen. Penguasa terakhir kerajaan pertengahan adalah Amenemhat III, yang dia itu memperbolehkan pendatang dari suku bangsa Asia. Tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pekerja, terutama untuk pertambangan dan juga pembangunan. Selain itu terjadi meluapnya Sungai Nil yang kemudian mengakibatkan ekonomi yang menjadi terbebani dan mempercepat kemunduran Mesir. Selama masa kemunduran, penduduk Kanan berhasil mengambil alih kekuasaan dan memaksa pusat mundur ke Tebe. Selanjutnya adalah periode menengah kedua dan bangsa Hyksos 1674
sampai 1549 sebelum Masehi. Setelah hampir 100 tahun mengalami masa stagnansi, pada tahun 1555 sebelum Masehi, TB mengumpulkan kekuatan untuk melawan Hyksos. Di bawah Ahmose I, penguasa pribumi di TB, berhasil mengusir bangsa Hyksos dari Mesir. Pengalaman dikuasai bangsa asing tersebut menjadi pelajaran yang berharga bagi Firaun di periode setelahnya, yaitu periode Kerajaan Baru. Periode Kerajaan Baru 1549 sampai 1069 sebelum Masehi. Secara umum, warisan terkenal Firaun pada periode ini adalah terwujudnya kemakmuran yang tak tertandingi sebelumnya. Di akhir periode, Mesir terus-menerus mendapat serangan dari bangsa Barba, yaitu Libya dan orang laut yang menguasai Laut Egera. Pengaruh dan kekuasaan Firaun di Mesir semakin dibayang-bayangi kekuasaan para imam agung di kuil TB dan maraknya praktik korupsi di dalam kerajaan. Hal ini membuat kerajaan menjadi terpecah belah. Akibatnya, Rames XI hanya menguasai wilayah utara, sedangkan selatan yang berpusat di TB itu dikuasai oleh para imam agung Amun. Masa akhirnya jatuh ke tangan seorang gubernur yang kuat di Mesir Hilir bernama Smendes. Ia mendirikan dinasti baru sekaligus mengawali periode menengah ketiga. Periode menengah ketiga 1069 sampai 653 sebelum Masehi. Periode ini ditandai dengan berkuasanya dinasti baru, yaitu dinasti Smendes. Ia memerintah dari ibu kotanya di utara Mesir bernama Tanis. Wilayah selatan yang dikuasai para imam agung Amun tunduk pada kekuasaan Smendes. Antara tahun 671 hingga 667 sebelum Masehi, Asyur menyerang Mesir. Masa kekuasaan Raja Kush, Taharka, dan penerusnya. Akhirnya, Asyur berhasil memukul mundur Kush ke Nubia. Mereka juga menduduki Memphis dan menjarah harta karun di kuil-kuil TB. Selanjutnya adalah periode akhir 672 hingga 332 sebelum Masehi. Bangsa Asyur sebetulnya tidak bermaksud menduduki Mesir secara permanen. Mereka kemudian menyerahkan kekuasaan Mesir kepada vasal-vasal pribumi yang dikenal sebagai Raja-Raja Sais. Di bawah Raja Sais, Mesir mengalami kebangkitan singkat dalam bidang ekonomi dan juga budaya. Pada 525 sebelum Masehi, bangsa Persia dari Kekaisaran Achaemenid yang dipimpin Cambyses II menaklukkan Mesir dan mengambil alih gelar Firaun serta menyerahkan Mesir kepada seorang satrapi atau semacam gubernur provinsi. Kemudian periode dinasti Ptolemeus itu antara tahun 332 hingga 30 sebelum Masehi. Pada 332 sebelum Masehi, Alexander the Great atau Alexander Agung menaklukkan Mesir dengan sedikit perlawanan dari bangsa Persia. Pemerintahan yang didirikan oleh penerus Alexander dibuat berdasarkan sistem Mesir beribu kota di Alexandria. Budaya Yunani tidak menggantikan budaya Mesir. Penguasa dinasti Ptolemeus mendukung tradisi lokal untuk menjaga kesetiaan rakyatnya. Mereka membangun kuil-kuil dalam gaya Mesir, mendukung kultur tradisional, dan menggambarkan diri mereka sebagai Firaun. Meskipun telah berusaha untuk memenuhi tuntutan warga, tapi tetap menghadapi tantangan dari rakyatnya. Situasi seperti ini kemudian dimanfaatkan oleh penguasa Romawi untuk menyerang Mesir. Mesir akhirnya tunduk pada penguasa Romawi sekitar tahun 30 sebelum Masehi. Yang terakhir adalah periode kekuasaan Romawi 30 sebelum Masehi hingga 300-an Masehi. Pada saat Mesir berada di bawah kekuasaan Romawi, mereka masih mempertahankan beberapa tradisi. Pada pertengahan abad, pengaruh agama Kristen mulai mengakar di Alexandria. Nah, karena dianggap mengancam tradisi lokal, muncul penganiayaan terhadap orang-orang Kristen.
yang memuncak pada masa pemerintahan Kaisar Diocletianus pada 303 Masehi. Di bawah Kaisar Theodosius pada tahun 391 Masehi, agama Kristen bahkan menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi atau disebut juga sebagai agama negara. Konsekuensinya, kuil-kuil yang ada di Mesir itu ditutup. Selanjutnya adalah kondisi sosial dan struktur masyarakat. Berikut adalah tabel dari struktur sosial di peradaban Mesir kuno serta perannya. Yang pertama adalah Fir'aun. Fir'aun diyakini sebagai Tuhan yang ada di bumi. Ia berwenang membuat hukum, menjaga ketertiban dari serangan. Yang kedua adalah Wazir. Wazir ini adalah penasehat utama Fir'aun yang terkadang berperan sebagai imam agung. Ia berwenang mengawasi jalannya pemerintahan. Ketiga, para bangsawan. Golongan ini berkuasa di kota-kota Mesir yang berstatus otonom. Mereka berhak membuat kebijakan serta bertanggung jawab memelihara ketertiban. 4. Imam. Imam atau pendeta bertanggung jawab membuat para dewa senang. Mereka menyiapkan upacara atau ritual di kuil. Yang kelima adalah juru tulis. Juru tulis bertugas mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting melalui catatan tertulis. Yang keenam adalah tentara. Tentara bertanggung jawab mempertahankan kerajaan dari serangan musuh. Ketujuh adalah tukang. Tukang adalah tenaga kerja terampil seperti membuat tembikar, pelukis, pematung, pemintal, pembuat sepatu, dan juga penjahit. 8. Petani. Petani merupakan golongan terbesar masyarakat Mesir kuno, bekerja di tanah milik Fir'aun dan juga para bangsawan. Yang terakhir adalah budak. Budak-budak di Mesir umumnya adalah tawanan perang. Para budak ini banyak ditemukan di dalam istana Fir'aun dan di rumah-rumah para bangsawan. Selanjutnya adalah sistem kepercayaan. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan adanya kehidupan setelah kematian merupakan kepercayaan yang dipegang secara turun-temurun. Orang Mesir percaya bahwa dewa-dewa itu perlu diberi sesajen untuk mencegah mereka marah. Dewa-dewa disembah dalam sebuah kuil. Kuil sebetulnya tidak dijadikan tempat ibadah secara langsung, melainkan pada hari tertentu patung dikeluarkan untuk disembah oleh masyarakat. Masyarakat Mesir juga percaya pada adanya kehidupan setelah kematian. Mereka menginginkan agar jiwa atau roh mereka dapat hidup selamanya. Oleh karena itu, mereka merancang cara-cara mengawetkan jenazah dengan pembalseman atau pemumian. Mereka juga percaya pada banyak dewa. Salah satu dewa yang paling banyak disembah adalah dewa Osiris, yaitu dewa kesuburan tanah. Dewa ini selalu mati setiap tahunnya dan setiap tahun pula istrinya selalu menghidupkannya kembali. Osiris akhirnya menjadi dewa kematian yang memberkahi manusia. Mereka juga percaya pada dewa matahari yang disebut Amon-Ra. Pusat sistem kepercayaan dan kehidupan politik Mesir kuno adalah Fir'aun atau Raja Mesir. Bagi bangsa Mesir kuno, Fir'aun itu dianggap sebagai utama. Dewa Horus sebagai anak dari Osiris yang kelak akan bersatu dengan Osiris setelah mati. Kedua, perantara bangsa Mesir dengan dewa-dewanya. Yang ketiga, penguasa yang harus menjadi pemersatu antara manusia dengan dewanya, serta antara alam dengan manusia. Yang keempat, pemelihara kemakmuran di kawasan Sungai Nil. Kata Fir'aun sendiri berarti rumah besar. Piramida raksasa dibangun Fir'aun untuk menunjukkan kebesarannya. Kemampuan Fir'aun untuk mengerahkan sumber daya manusia membangun piramida raksasa di Giza dekat Kairo itu menunjukkan keangkuhan Fir'aun sebagai penguasa yang absolut dan menjalankan pemerintahannya secara otoriter. Selanjutnya adalah hasil budaya. Yang pertama adalah hieroglif. Hieroglif ditemukan tertulis di dinding piramida
tugu obelis maupun di daun papirus. Huruf hieroglif terdiri dari gambar dan lambang berbentuk manusia. Selain itu juga ada hewan dan juga benda-benda. Setiap lambang itu memiliki makna. Tulisan hieroglif berkembang menjadi lebih sederhana, kemudian dikenal dengan nama tulisan hieratis atau tulisan suci dan demotis atau tulisan rakyat. Ini adalah gambar dari hieroglif. Kedua adalah ilmu pengetahuan. Bangsa Mesir banyak mewariskan ilmu pengetahuan penting bagi kehidupan manusia. Antara lain pengetahuan tentang astronomi, sistem kalender, matematika, teknik pembangunan sejumlah bangunan seperti piramida, obelis, sphinx, kuil, dan juga pengobatan. Astronomi atau ilmu perbintangan juga telah berkembang di Mesir karena ilmu ini sangat terkait dengan kegiatan pertanian. Dalam kaitannya dengan pengetahuan astronomi, bangsa Mesir membuat sistem kalender sendiri. Peradaban Mesir kuno mengenalkan kita pada ilmu sederhana seperti penambahan, pengurangan, pengkalian, dan juga pembagian. Kemampuan dalam bidang matematika sangat membantu mereka dalam membangun piramida. Berikutnya adalah obelis, yang merupakan bangunan berupa tugu besar yang didirikan untuk memuja Amon-Ra. Bangunan monumental lainnya adalah Sphinx Agung Giza yang terletak di kompleks piramida Giza. Sphinx adalah patung singa berkepala manusia. Terakhir adalah pengobatan Mesir kuno. Bawang putih maupun merah dikonsumsi secara rutin untuk menjaga kesehatan serta dipercaya dapat mengurangi gejala asma. Sekian pemaparan mengenai peradaban Mesopotamia dan juga Mesir kuno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.